Perkenalkan, nama saya Nia Nur Azizah dari kelas 4 BPG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Nah, di sini saya akan mencoba untuk praktek mengajar dengan metode bercerita pada anak usia dini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan kepandaian yang baik untukku. Amin. Nah, kira-kira hari ini akan belajar apa ya? Nah, hari ini Ibu Guru akan bercerita. Wah, cerita apa ya? Nah, hari ini Ibu Guru bawa buku besar, buku cerita yang besar. Judulnya Kelinci yang Cerdik. Ini gambar apa? Ini gambar kelinci. Nah, kita lihat yuk, siapa aja sih yang ada dalam cerita kelinci ini? Nah, ada banyak hewan. Ini ada hewan apa? Ini hewan apa? Ini hewan gajah. Ini harimau. Ini sapi. Ini rusa. Ini bebek. Ini kera. Ini kelinci. Ini kura-kura. Dan ini singa. Nah, adik-adik penasaran ceritanya seperti apa? Simak yuk baik-baik. Nah, judulnya Kelinci yang Cerdik. Suatu ketika di sebuah hutan rimba tinggallah berbagai macam hewan seperti gajah, harimau, sapi, rusa, bebek, kera, kelinci, kura-kura, dan singa si raja hutan juga tinggal di sana. Tetapi singa sudah sangat tua. Ia tidak bisa lagi memburu hewan-hewan untuk mangsanya seperti dulu. Suatu hari, singa si raja hutan itu mengadakan sebuah pertemuan dengan semua hewan yang ada di hutan. Kira-kira apa ya yang dilakukan oleh singa? Ternyata ia membagi nomor urut kepada semua hewan itu. Mereka diperintahkan untuk datang ke gua singa setiap hari sesuai nomor urutnya. Kemudian singa itu akan memakannya. Singa berkata, "Dengar semuanya, kini aku sudah tua sekali. Aku tidak bisa memburu hewan.
Jadi lebih baik aku memberi kalian nomor urut dan kalian harus datang padaku sesuai nomor urut kalian. Kemudian aku akan memakan kalian. Jangan coba-coba curang, karena aku masih mempunyai kekuatan untuk bertarung dengan kalian. Setelah itu, singa meraung begitu keras, sehingga semua hewan mengangguk setuju. Hari-hari berikutnya, hewan-hewan itu mulai berdatangan ke gua singa. Bebek, kura-kura, rusa, dan sapi telah mati dimakannya. Setelah memakan hewan-hewan itu, singa sang raja hutan menjadi sangat senang. Ia menjadi sangat sehat sekarang. Suatu hari, tibalah giliran induk kelinci. Sang induk merasa sedih karena ia akan meninggalkan anaknya sebatang kara. Sang induk berkata, "Anakku, hari ini adalah giliran ibu. Ibu akan mati hari ini, dan kau akan hidup sebatang kara. Jadi, jagalah dirimu sendiri dan tetaplah tenang." Namun, sang anak kelinci itu amat cerdik dan cerdas. Ia mempunyai sebuah rencana untuk singa. Anak kelinci itu berkata pada ibunya, "Ibu, jangan khawatir. Hari ini akulah yang akan pergi menggantikan ibu. Ibu lihat saja nanti bagaimana aku akan merubah kebiasaan singa yang buruk itu." Sang ibu menjawab, "Baiklah nak, tapi hati-hati. Dia adalah seekor raja hutan." Si kelinci pun mulai berjalan, dan di tengah perjalanan ia bertemu dengan seekor kera. Kelinci memberitahu kera itu bahwa ia mempunyai rencana untuk mengubah kebiasaan buruk singa itu. Kelinci berkata, "Hai kera, aku mempunyai sebuah rencana untuk mengubah kebiasaan buruk singa itu." Lalu kera bertanya, "Lantas, apa yang harus saya bantu?" Kelinci pun menjawab, "Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Aku hanya meminta kamu untuk datang ke dekat danau sore ini." Kelinci meminta kera untuk datang ke dekat danau sore ini untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh kelinci itu. Kemudian kelinci melanjutkan perjalanannya, dan ia juga bertemu dengan seekor gajah dan harimau. Ia juga memberitahu mereka bahwa ia mempunyai rencana untuk mengubah kebiasaan buruk singa. Kelinci juga meminta mereka untuk datang ke dekat danau sore ini, dan lihatlah apa yang akan kelinci lakukan.
Akhirnya, kelinci tiba di gua singa. Ia berkata pada singa bahwa ia datang untuk menggantikan ibunya. Setelah itu, kelinci bercerita pada singa sang raja hutan itu bahwa ada raja lain yang menyuruhnya menyerahkan satu hewan sehari pada raja lain itu. Lalu singa terlihat marah karena ada hewan lain yang mengaku sebagai raja selain dia. Singa berkata, "Betulkah aku ini rajamu? Bagaimana bisa seekor hewan lain yang mengaku sebagai raja?" "Ayo, tunjukkan padaku siapa itu." Sang singa pun meminta pada kelinci untuk menunjukkan siapa raja lain itu. Akhirnya, kelinci membawa singa itu ke dekat danau. Saat mereka tiba di danau, semua hewan sedang bersembunyi di balik pohon. Kelinci menjelaskan pada singa itu bahwa raja yang ia maksud sedang bersembunyi di danau. Dan kelinci menyuruh singa itu untuk melihatnya ke danau. Kelinci berkata, "Nah, dia ketakutan melihatmu dan bersembunyi. Coba lihat, ada di danau." Nah, saat sang singa melihat ke danau, ternyata yang dilihat adalah cerminan wajah yang sama persis dengannya. Singa berkata, "Oh, dia begitu persis denganku." Si singa pun meraung dengan keras sekali. Dan dengan bersamaan, singa dari dalam danau itu juga meraung dengan cara yang sama. Sang singa jadi sangat marah. Lalu ia terjun ke danau. Tapi ternyata tidak ada apa-apa di danau itu. Air pun mulai memenuhi hidungnya. Si singa berteriak meminta tolong ke arah kelinci. "Tolong aku! Selamatkan aku! Selamatkan aku!" Sang singa memohon kepada kelinci untuk menyelamatkannya. Lalu semua hewan keluar dan bersorak bangga atas apa yang telah dilakukan oleh kelinci. Kelinci itu begitu cerdik, telah mengubah kebiasaan buruk singa. Singa begitu ketakutan karena ia hampir tenggelam. Akhirnya, singa tidak mau lagi memakan hewan yang ada di hutan itu. Ia tersadar bahwa ia tidak bisa hidup sendirian. Ia juga membutuhkan hewan lain di kehidupannya. Tamat. Terima kasih. Nah, itulah cerita
tentang kelinci yang cerdik. Kira-kira apa ya pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Nah, kita sebagai manusia juga harus menghargai orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Maka kita harus saling membantu, kita harus saling bekerja sama dan menghargai orang lain. Nah, kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri dan merugikan orang lain. Karena orang lain juga menginginkan hidup yang baik seperti kita. Terima kasih. Semoga cerita tadi bisa bermanfaat dan menyenangkan. Semoga bisa menghibur adik-adik yang sedang belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.